Kingdom of the Planet of the Apes menjadi awal dari trilogi baru franchise Planet of the Apes, melanjutkan cerita petualangan dari kera-kera cerdas dan para manusia yang masih eksis di bumi. Nah, filmnya sendiri punya ending yang cliffhanger. Ini nge-set up konflik masa depan antara manusia dan kaum kera, juga ngetis comebacknya si astronot legend dari franchise Planet of the Apes. Nah, bakal kita bahas semuanya di video kali ini, tapi sebelum mulai, spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton Kingdom of the Planet of the Apes, karena kita bakal ngebahas plot, ending, dan juga cerita dari filmnya. So, kalau udah siap buat spoiler, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Mengambil timeline 300 tahun setelah kematian Caesar dari film War of the Planet of the Apes, bumi akhirnya didominasi sama para kera cerdas yang mulai membangun peradaban mereka dengan membentuk klan masing-masing. Sementara populasi manusia justru makin hidup terbelakang karena kehilangan kemampuan bicara dan kepintaran mereka karena virus simian. Salah satu klan yang jadi fokus di film ini adalah Eagle Clan, sebuah klan kera yang tinggal di reruntuhan kota Los Angeles. Mereka ini punya tradisi hidup bersama para elang. Nah, cerita filmnya berfokus ke protagonis baru dari Eagle Clan yang bernama Noah. Di awal cerita, Noah dan dua sahabatnya bernama Anaya dan Suna sedang mencari telur elang untuk upacara kedewasaan mereka. Di mana di klan mereka ini, mereka memiliki tradisi untuk memilih satu telur burung elang untuk nantinya dibonding bersama mereka dalam sebuah upacara. Burung tersebut nantinya bakal menjadi companion untuk si kera selama masa hidupnya. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan telur itu, di mana Noah berhasil mengambil telur elang di gedung yang paling tinggi. Dalam prosesnya, ada seorang gadis manusia mengikuti Noah pulang dan mencuri makanan di rumahnya. In the end, gadis ini kabur dan tanpa sengaja memecahkan telurnya si Noah. Mau nggak mau, si Noah harus mencari telur pengganti karena dia nggak mau melewatkan upacaranya. Saat Noah nyari telur pengganti, Noah malah ketemu sama pasukan kera brutal yang menggunakan tongkat listrik sebagai senjata mereka. Nah, pasukan ini di-lead sama seekor gorila yang bernama Silva yang berhasil melacak keberadaan klan Eagle dari kudanya Noah. Pasukan ini lalu menyerang habis kampung Eagle Clan milik Noah, di mana dalam prosesnya Silva malah membunuh ayahnya Noah. Mereka lalu membawa warga Eagle Clan untuk dijadikan budaknya Proximus Caesar. Proximus Caesar sendiri adalah raja tiran yang memimpin koloni kera di daerah pantai yang menyalahgunakan ajaran Caesar untuk mengumpulkan pengikut yang fanatik dan membantu dia untuk membangun kerajaan keranya. Nah, setelah mengubur mayat ayahnya, Noah akhirnya memulai perjalanan untuk menyelamatkan klannya yang diculik sama pasukan Proximus. Di mana dalam perjalanannya, Noah ketemu sama Raka. Raka adalah seekor orang utan dan survivor terakhir dari sebuah klan yang dibantai sama pasukan Proximus. Raka dan klannya adalah pengikut Caesar pertama yang membawa ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan Caesar secara lurus. Berbeda dengan Proximus Caesar, Raka dan kaumnya punya misi untuk menyebarkan ajaran Caesar ini yang tujuannya adalah untuk membuat manusia dan para kera bisa hidup berdampingan di bumi seperti dulu. Raka lalu menemani Noah untuk menyelamatkan kaumnya. Mereka juga ketemu sama gadis manusia yang ngikutin Noah, yang akhirnya diajak gabung dan dikasih nama Nova sama Raka. Dari sini, Raka, Nova, dan Noah memulai petualangan mereka dan sampai akhirnya terungkap kalau Nova ternyata punya nama asli May dan dia bisa ngomong serta dia juga bisa berpikir seperti manusia normal. Nova sengaja menyembunyikan kecerdasannya untuk melindungi dirinya dari para kera jahat. May kemudian membantu Raka dan Noah untuk pergi ke koloni keranya Proximus, tapi dalam perjalanan mereka malah dikepung sama pasukannya Silva. Sayangnya, saat mereka dikepung, Raka terjatuh ke sungai, hanyut dan lalu tenggelam. Pasukan Silva lalu menangkap May dan Noah dan dibawa ke daerah koloninya Proximus. Di sana, May ketemu sama manusia normal lainnya yang bernama Trevatan. Dia ternyata bekerja untuk Proximus. Trevatan ini juga ngajarin Proximus pengetahuan dan cerita dunia manusia yang dulu pernah terjadi di bumi. Di sini, Noah akhirnya ketemu lagi sama klannya, di mana klannya sekarang diperbudak sama Proximus untuk kerja paksa dan untuk ngebuka sebuah vault misterius yang ada di depan koloni mereka. Vault atau bunker ini adalah tempat buatan militer Amerika yang dulu mereka gunakan untuk hidup selama pandemi simian. Di mana di vault inilah mereka menyimpan seluruh teknologi canggih dan semua pengetahuan manusia pada masa itu. Hanya saja, apa yang ada di dalam vault ini nggak diketahui persis sama si Proximus. Dia hanya tahu berdasarkan rumor yang dibilang sama Trevatan melalui cerita-ceritanya. Nah, isi vault ini diincar sama Proximus untuk membantu dia dan kelompoknya supaya bisa lebih berevolusi lagi.
Singkat cerita, May akhirnya meminta bantuan Noah untuk masuk ke dalam vault. Tapi Noah tahu kalau May punya agenda sendiri. Noah memaksa May untuk ngomong jujur tentang misinya sebelum Noah ngebantu dia. May pun terpaksa mereveal kalau dia sebenarnya mengincar sebuah buku misterius di vault itu yang bakal membantu manusia untuk berbicara lagi. Noah setuju untuk membantu May dengan harapan kalau May bisa membantu dia untuk menghancurkan markas Proximus dan membebaskan klannya. So, dengan bantuan Suna dan Anaya, mereka memulai rencana mereka. Dimulai dengan naruh peledak di sekitar markas Proximus untuk memecahkan tanggul laut yang mereka bangun. Mereka sempat ke game sama Trevatan dan hampir dilaporin ke Proximus. Untungnya, May langsung gercep dan ngebunuh Trevatan. Rencana berikutnya adalah mendaki tebing untuk mengakses vault lewat ventilasi yang gak diketahui sama Proximus dan kawanannya. Nantinya mereka akan membuka pintu vault dari dalam dan membawa kaumnya kabur lewat bunker dari sana dan meledakkan tanggul supaya senjata-senjata ini tidak bisa digunakan sama kaumnya Proximus. Mereka akhirnya bisa masuk dan May berhasil mendapatkan buku incerannya, yang ternyata itu bukan buku. Itu adalah sebuah hard drive berisi kode sandi untuk mengaktifkan satelit komunikasi manusia. Sialnya pas mereka keluar vault, Proximus dan pasukannya ternyata udah bersiap di depan gerbang untuk menghadang mereka. Proximus pun kemudian mengancam Noah bakal membunuh Suna jika Noah nggak ngasih tahu apa yang diambil sama May dari vault itu. Mereka akhirnya dihentikan sama May yang menembak mati salah satu kera Proximus yang hampir membunuh Suna. Proximus akhirnya mau membiarkan May pergi kalau May ngasih tahu Proximus lokasi senjata lainnya disimpan di vault itu. May menolak dan malah mengaktifkan peledak yang mereka pasang sebelumnya di tanggul, yang akhirnya membuat tanggul laut pecah dan air laut lalu masuk membanjiri vault. Banjir ini membunuh sebagian besar bawahan Proximus termasuk Silva. Beruntungnya, May berhasil melarikan diri, sementara para kera berhasil selamat dengan memanjat tangga vault sampai ke ventilasi atas tempat mereka masuk tadi. Tapi ternyata Proximus berhasil survive dan ikut memanjat sampai ke atas. Lalu dia menyerang Noah. Noah akhirnya berhasil mengalahkan Proximus setelah dia memimpin klannya untuk memanggil para elang dan membuat para elang menyerang Proximus hingga terjatuh dari tebing dan mati. Setelah kematian Proximus, sayangnya kita nggak dikasih tahu kejelasan tentang nasib selanjutnya dari koloninya Proximus. Nah, beberapa di antaranya bisa kita lihat ikut nih sama Noah dan kaumnya menyelamatkan diri hingga ke ventilasi atas. Tapi masih banyak juga yang tersisa tenggelam di bawah, ya mungkin beberapa aja nih yang selamat. Nah, dengan kematian Proximus dan kerajaannya yang udah hancur, bisa dibilang koloni Proximus juga udah terpecah dan beberapa di antaranya ikut sama Noah dan mungkin beberapa lainnya memisahkan diri. Sedangkan yang sisa selamat yang di bawah ini masih belum diketahui. Tapi seperti yang kita tahu, bunker atau vault ini ukurannya emang cukup besar dan tinggi ya. Dan sisa-sisa koloninya Proximus juga masih punya kemungkinan untuk selamat dengan mereka naik ke lantai yang lebih tinggi. Air laut pun mungkin cuma bisa menutup 2-4 lantai dari bunkernya. So bisa aja mereka nantinya ini bakal tinggal di bunker ini, semua pengikutnya si Proximus yang masih selamat. Tapi bunker ini menyimpan banyak senjata yang bukan cuma disimpan di lantai bawah tentunya, tapi juga ada di lantai atas. Nah, dengan senjata manusia yang mungkin bakal dimiliki sama kaum kera sisa koloninya Proximus, ini bisa membuka potensi ancaman baru dengan leader yang baru nantinya, yang sekarang mereka ini bakal punya stok senjata yang mereka dapat dari vault ini. Dan ini bakal membawa ancaman lagi bagi kaumnya Noah di film berikutnya. Nah, Proximus sendiri membangun seluruh koloni kerajaannya dengan menyatukan berbagai klan kera di bawah perintahnya. Beberapa klan yang ada di koloni itu mungkin bisa survive dan kembali membangun klan mereka di bunker ini. Time jam beberapa minggu setelah kematian Proximus, Noah sekarang menjadi pemimpin baru dari Eagle Clan dan menggantikan posisi ayahnya sebagai Master Bird. Dimana dia akhirnya nge-lead klannya untuk ngebangun desa mereka lagi yang sebelumnya hancur karena serangan pasukan Silva. Scene pun beralih menunjukkan kita final moment antara May dan Noah sebelum mereka ini berpisah. Dimana di dialog mereka di-reveal bagaimana Noah yang kecewa dan gak percaya sama May. Apalagi setelah tindakan yang lebih memilih meledakkan koloni Proximus dibanding membiarkan pasukan Proximus mendapatkan senjata manusia. Dimana tindakan ini hampir membunuh Noah dan juga klannya. Di sisi lain, May justru ngasih justifikasi buat tindakannya yang dia lakukan untuk mengambil kembali semua yang dimiliki manusia yang ada di bunker itu dan nekenin kalau bumi pada dasarnya adalah tempat milik manusia. Nah, ini menunjukkan kalau May ini sejak awal emang dia nggak peduli soal hidup berdampingan sama para kera di bumi. Nah, ini dia lebih fokus ke misinya untuk membantu para manusia untuk membangun peradaban dan dominasi manusia kembali di bumi. Dimana ini somehow juga disadari sama Noah yang langsung ngebantah statementnya May dengan bilang, jadi apa yang tersisa untuk para kera sekarang? Apakah kalian melihat kami sebagai binatang liar atau peliharaan?
Apalagi sebelumnya Noah ini sempat ngelihat gambar buku ya di dalam vault yang menunjukkan kehidupan kera dulu di bumi dan bagaimana kera ini masih jadi binatang yang hidup di dalam kandang. Sementara manusia ini hidup bebas dan nontonin kera yang ada di kebun binatang itu. Jadi di sini Noah seakan mempertanyakan apakah para kera ini berhak untuk hidup independen di bumi dengan kecerdasan mereka, atau mereka justru memang ditakdirkan untuk hidup selamanya di bawah dominasi manusia sebagai binatang dan hewan peliharaan. So, dengan ngedengar semua perkataan May dan ngelihat tindakannya May ini, Noah akhirnya percaya sama perkataannya Proximus kalau manusia nggak akan pernah nyerah sampai mereka bisa mengklaim semua hal di bumi untuk mereka sendiri. Menariknya, walaupun Noah di sini kecewa berat dan gak percaya sama manusia, ajaran Caesar yang dibilang sama Raka ternyata ngasih pengaruh besar nih buat Noah. Ini membuat dia jadi percaya kalau manusia dan kera di masa depan bisa hidup berdampingan. Dimana ini ditunjukkan Noah yang masih mau menanyakan ke May apakah kera dan manusia bisa hidup damai bersama. Noah memang punya harapan supaya kera dan manusia bisa berdampingan tanpa mendominasi satu sama lain. Well, momen ini juga jadi krusial buat May karena respon May kepada Noah ini bisa menentukan masa depan dari kehidupan manusia dan kera nantinya. Dimana di momen ini May terlihat memegang pistol di belakangnya dan bersiap untuk menembak Noah jika diperlukan. Ini sebenarnya nunjukin kalau May memang gak peduli sama nasib para kera. Dia gak percaya sama para kera. Dia takut tapi dia juga meremehkan kera yang derajatnya dia anggap berada di bawah manusia. Bahkan bukan gak mungkin kalau dia sebenarnya mendapatkan perintah khusus atau misi untuk membunuh para kera yang berpotensi mengancam kehidupan manusia seperti Proximus dan Noah. Dimana Noah ini bisa dibilang adalah kera super cerdas yang bisa membangun dan ngelit peradaban kaumnya. So, apakah May dari awal emang punya niat untuk membunuh Noah? Freya Allan, pemeran May di film itu, dalam salah satu interviewnya ngasih kita jawaban nih kalau momen antara May dan Noah ini harusnya nggak seperti yang kita tonton di filmnya. Dimana waktu syuting, May nggak hanya menyembunyikan pistolnya, tapi dia juga benar-benar menodongkan pistolnya ketika Noah ini memunggunginya. Nah, Freya Allan kemudian ngejelasin kalau May emang berencana untuk membunuh Noah karena dia takut dengan kecerdasannya Noah. Tapi ketika Noah ini nyebutin nama Raka, May pada akhirnya nggak jadi nembak si Noah. In the end, scene ini akhirnya nggak dipakai. Si sutradara lebih memilih scene May yang ada di final version filmnya, yang dinilai lebih misterius dan ngebuat penonton bisa berpikir lebih luas tentang meaning dari scene itu. Well, May di sini sebenarnya bisa-bisa aja untuk ngebunuh Noah, dan kematian Noah bisa dibilang bakal membantu peradaban manusia untuk bangkit lagi. Karena dengan kecerdasannya Noah sekarang dan posisinya sebagai leader dari Eagle Clan, Noah kemungkinan bakal membantu peradaban kera untuk berkembang lebih jauh dan bakal lebih mendominasi bumi yang akhirnya akan menjadi halangan bagi manusia untuk bangkit dan men-take over bumi. Walaupun dengan membunuh Noah itu artinya May beresiko untuk memicu konflik selanjutnya antara manusia dan para kera, dan bukan gak mungkin nantinya akan menciptakan perang besar seperti yang kita lihat di film War for the Planet of the Apes. Dan tentunya ini bakal menghapuskan chance buat manusia dan kera untuk hidup berdampingan di bumi. In the end, di filmnya May nggak jadi membunuh Noah karena di sini Noah justru menunjukkan act of peace dengan memberikan kalung simbolnya Caesar yang diberikan Raka ke Noah sebelumnya. Nah, kalung Caesar ini sebenarnya adalah simbol kepercayaan dari Caesar kalau kera dan manusia seharusnya nggak jadi musuh. Mereka harusnya hidup berdampingan dengan damai. Nah, lambang ini sendiri adalah lambang dari jendela rumahnya Will Rodman di film Rise of the Planet of the Apes. Ini adalah jendela yang ada di kamar Noah di loteng rumah mereka. Lambang ini dianggap Noah sebagai lambang dari rumahnya, yang akhirnya menjadi lambang dari koloni dan kerajaan Noah saat awal-awal kera mendapatkan kecerdasan. So, dengan May yang akhirnya menerima kalung ini menandakan kalau May sepertinya udah mulai percaya dengan pemikirannya Caesar. Apalagi ini didukung dengan petualangannya bersama dengan Noah dan Raka yang bukan gak mungkin ini sedikit mengubah pandangannya May terhadap para kera. So, dengan pemikiran mereka yang sekarang bisa kita asumsikan kalau kedepannya ini Noah dan May bakal punya peranan penting, mungkin sebagai perantara untuk peradaban manusia dan kera untuk saling berkomunikasi supaya mereka ini bisa menyatukan perbedaan mereka untuk hidup berdampingan. Nah, setelah pisah sama Noah, di ending filmnya ini ngasih plot twist yang nunjukin bagaimana May ternyata ketemu sama koloni manusia normal yang selama ini hidup secara rahasia di base bawah tanah. Which is ini adalah hal yang secara nggak langsung mengindikasikan kalau originnya May ini emang dia berasal dari koloni ini. Sepertinya dia ditugaskan dalam misi khusus untuk mengambil hard drive satelit komunikasi di vault yang ada di koloninya Proximus. May kemudian ketemu sama seorang wanita misterius dengan baju hazmat yang menerima hard drive yang dibawa sama May.
Nah, dari tampilan wanita ini dan fakta kalau mereka ini hidup di bunker bawah tanah, bisa kita asumsikan kalau koloni manusia ini bebas dan gak terdampak sama sekali dengan virus simian. Karena koloni ini hidup terisolasi di bawah tanah dan meminimalisir kontak mereka dengan dunia luar. Makanya gak heran kalau wanita ini keluar dengan baju hazmat dan May akhirnya gak dibolehin masuk. Ini karena koloni itu takut tertular dengan virus simian yang masih ada di udara bumi. Dan mungkin ini sudah berada di tubuhnya May secara dia ini banyak menghabiskan waktu di luar dan dengan para kera. Fun fact, kalau kita ngelihat koloni manusia ini seperti ngingetin kita sama koloni manusia yang muncul di film klasik Beneath the Planet of the Apes. Dimana di film itu diceritakan kalau ada koloni manusia mutant dengan kekuatan telepati yang hidup di bawah tanah selama beribu tahun. So, kalau kita bisa sambung-sambungin, koloni ini bisa jadi adalah awal buat koloni yang ada di film itu. Atau mungkin ada koloni lainnya yang mengembangkan kemampuan telepati seperti di film Beneath itu. Anyway, misinya May akhirnya terbayar di mana mereka ini berhasil menggunakan hard drive Satcom untuk mengaktifkan satelit komunikasi jarak jauh. Dan mereka juga berkomunikasi dengan manusia normal lain yang ternyata masih eksis di Fort Wayne, Indiana. Well, dari sini dengan para manusia yang sekarang bisa berkomunikasi satu sama lain lewat satelit, ini bakal menjadi awal mula yang baik bagi para manusia untuk belajar satu sama lain supaya bisa beradaptasi di bumi. Dan akhirnya ini akan mendorong para manusia untuk bekerja sama untuk membangun kembali peradaban mereka. Di sisi lain, di ending film ini kita juga ditunjukkan si Noah yang akhirnya ngebawa Suna ke observatorium dan nunjukin dia tentang teleskop bintang. Sebelumnya, dia dan May ini sempat mampir ke sini dan memakai si teleskop bintang itu untuk melihat langit. Nah, pas mereka pakai teleskop ini untuk pertama kali, kelihatan dari muka mereka itu amazed dengan experience ini. Nah, buat Noah, ini mungkin menyeratkan kalau dia akhirnya bisa melihat hal baru selain apa yang dia kenal. Dan menyadari kalau alam semesta itu ternyata luas banget dan gak terpaku ke bumi aja. Sedangkan buat May, ini seperti menyeratkan kalau manusia masih punya masa depan di bumi dengan membangun kembali peradaban mereka secara teknologi mereka seperti teleskop ini masih eksis dan masih bisa dipakai untuk kemajuan umat manusia. Tapi di scene ending ini dengan Noah yang nunjukin Suna teleskop bintang, ini kayak menyeratkan kalau Noah ini sadar kalau para kera ini harus berkembang dan belajar untuk menggunakan teknologi canggih seperti teleskop ini. Apalagi sebelumnya dia udah dapat warning dari Proximus yang ngingetin dia kalau para kera harus berevolusi lebih jauh lagi dengan teknologi manusia. Nah, dari sinilah Noah mungkin terinspirasi untuk membangun Eagle Clan-nya untuk berevolusi menjadi peradaban yang lebih canggih dengan menggunakan teknologi. Seperti yang kita lihat di film Planet of the Apes. Dan dengan keberadaan kera yang lebih advance, Noah mungkin bakal lebih mudah untuk mengantisipasi potensi perang yang mungkin bakal terjadi antara para manusia yang mulai bersatu dengan para kera yang bakal merebut dominasi di bumi. Tapi di sisi lain, final moment ini juga ngasih kita petunjuk kalau sequel Kingdom of the Planet of the Apes ini kemungkinan bakal mengadaptasi elemen luar angkasa, kayak di film original Planet of the Apes. Sutradara dari Kingdom of the Planet of the Apes ini, si Wes Ball, menjelaskan kalau space atau luar angkasa adalah ide kunci dari semua film Planet of the Apes. Dan mungkin apa yang mereka lihat di sana adalah masa depan. Kalau kita perhatikan juga, di filmnya ini di momen ketika Noah masuk observatorium, kita bisa ngelihat ada Easter eggs mural astronot yang ada di dinding bangunan itu. Dan Fort Wayne, Indiana yang dikontak sama koloni manusia May ini juga nge-refer ke film Planet of the Apes, dimana itu adalah kampung halaman dari Kapten Astronot George Taylor yang jadi main karakter di film itu. Selain itu, kalau kita ingat-ingat lagi di film Rise of the Planet of the Apes, kita diintroduce dengan sebuah berita yang nunjukin sekelompok astronot di pesawat Icarus yang melanjutkan misi eksplorasi di planet Mars. Dan di berita selanjutnya, ditunjukin kalau astronot Icarus ini diprediksi sudah hilang di luar angkasa. Nah, pas film Rise of the Planet of the Apes dirilis, banyak fans yang berspekulasi kalau astronot Icarus adalah adaptasi baru dari astronot George Taylor dari film Planet of the Apes. So, dengan hadirnya Easter eggs luar angkasa dan George Taylor di film ini, teori ini mungkin bakal terrealisasi ke depannya di film sequel Planet of the Apes berikutnya. Nantinya kita bakal melihat bagaimana astronot Icarus kembali ke bumi setelah mengalami time dilation atau perbedaan waktu di luar angkasa yang membuat mereka akhirnya tiba di bumi masa depan yang sekarang didominasi sama para kera, seperti yang terjadi sama George Taylor dan krunya di film Planet of the Apes.
Selain itu, nggak menutup kemungkinan dengan koloni manusia Mei yang sekarang bisa mengakses satelit, mereka juga bisa jadi bakal melakukan kontak dengan astronot Icarus dan membantu mereka untuk kembali ke bumi. Dimana para astronot Icarus ini bakal memegang role untuk mengajarkan koloni manusia tentang teknologi dan pengetahuan manusia sebelumnya yang nggak diketahui sama manusia di zaman sekarang. Tentunya ini bakal membantu para manusia untuk membangun peradaban mereka, atau bakal membantu mereka untuk merebut kembali planet mereka dari para kera. Nah, kalau kita nge-refer ke film Escape from the Planet of the Apes, di mana ini menceritakan 3 kera cerdas, yaitu Dr. Cornelius, Dr. Zira, dan Dr. Milo. Mereka ini menggunakan roket luar angkasa George Taylor untuk bertime travel ke tahun 1973, di saat para kera ini masih belum mendominasi bumi. Nah, hal yang sama mungkin bakal terjadi di film sequel Kingdom of the Planet of the Apes nanti. Mungkin di film kedua atau ketiga ya. Kalau studio mengadaptasi cerita para astronot Icarus yang tiba di bumi, di mana mungkin saja dengan teknologi roket astronotnya Icarus, manusia akan menemukan cara untuk bertime travel kembali ke masa lalu dan pergi ke masa di mana mereka bisa mencegah para kera sebelum mereka ini mendominasi bumi. Entah itu dengan membunuh Caesar atau ibunya, atau mencegah terciptanya obat ALZ-113 yang jadi awal mula dari virus simian. Terlepas dari semua itu, ending dari film ini ngetis kita dengan sebuah sequel di mana kita bakal diceritakan tentang manusia yang sekarang bisa berkomunikasi satu sama lain dan akhirnya mereka bakal bersatu dan melawan para dominasi kera di bumi. Di mana para kera ini seiring berjalannya waktu bakal terus berevolusi dengan teknologi manusia yang mereka temukan dan akan mereka pelajari. Oke, di film Kingdom of the Planet of the Apes ini sebenarnya nggak punya post-credit scene, tapi seperti di film Dawn of the Planet of the Apes, setelah kredit filmnya selesai, ada sekilas audio cue dari suara raungan kera yang mirip dengan karakter Raka di film ini. Dari petunjuk ini, bisa kita asumsikan kalau Raka kemungkinan belum mati dan masih survive. Apalagi di scene-nya, kita nggak diperlihatkan jelas dengan mayatnya si Raka yang tenggelam di sungai. So, kemungkinan Raka untuk hidup sebenarnya masih ada dan mungkin aja dia bakal ketemu lagi sama Noah di film sequelnya nanti. Di sisi lain, kalau kita lihat case di film Dawn of the Planet of the Apes, penonton memang dikasih dengar suara karakter Koba yang terlihat berhasil survive. Tapi di film War for the Planet of the Apes, karakter ini justru nggak comeback sama sekali dan dianggap sudah mati. Suara Koba di film Dawn of the Planet of the Apes sebenarnya ini bisa jadi simbolisasi kalau para kera berikutnya bakal berkonflik dan berperang lagi sama manusia. Karena seperti yang kita tahu di film sebelumnya, karakter Koba ini selalu membenci dengan manusia dan terus memicu konflik antar kera dan manusia. Dan terbukti juga di film War of the Planet of the Apes, karakter Koba ini masih punya influence penting terhadap development karakternya si Caesar. So, seperti di film itu, audio cue yang muncul di film ini suaranya Raka mungkin merupakan simbolisasi kalau di film sequel nantinya ini ajaran Raka tentang manusia dan kera yang bisa hidup berdampingan mungkin bakal diwujudkan sama Mei dan Noah saat mereka berusaha menyatukan peradaban manusia dan peradaban kera. So, menurut kalian apakah para kera dan manusia bakal berdamai di film sequelnya atau malah bakal ada perang besar antar mereka? Kalau kalian punya pendapat atau teori atau apapun itu, boleh nih ditulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.